Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang membahas Bank Indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital. Selanjutnya masuk ke dalam identitas buku yang membahas judul yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital, kemudian diterbitkan di tahun 2019 dan terdiri 81 halaman dan ditulis oleh Bank Indonesia. Pada blueprint ini, jika dilihat dari daftar isinya, membahas 3 poin utama, di mana poin yang pertama yaitu membahas blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dengan konteks kebijakan dan visi sistem pembayaran Indonesia. Poin yang kedua yaitu membahas terkait dengan 5 inisiatif. Inisiatifnya diantaranya yang pertama yaitu Open Banking, yang kedua yaitu sistem pembayaran retail termasuk dengan SKNBI dan KRIS, yang ketiga infrastruktur pasar keuangan, yang keempat data, dan yang kelima pengaturan perizinan dan pengawasan. Serta di poin terakhir, ini membahas terkait dengan roadmap dan kesimpulan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pendahuluan yang membahas terkait latar belakang dari isi blueprint tersebut. Masalah yang melatar belakangi blueprint ini ialah adanya revolusi digital yang mengubah perilaku transaksi agen ekonomi, di mana pola konsumsi bergeser dengan menggunakan platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan tetap aman. Hal tersebut akan melahirkan model bisnis baru. Kemudian pada blueprint ini terdapat 10 poin bahasan. Yang pertama yaitu tren digitalisasi mempengaruhi perekonomian. Poin yang kedua, era digital menjadikan data aset bernilai dari kunci daya saing. Poin yang ketiga, arus digitalisasi akan menguatkan masa depan Indonesia. Poin yang keempat, perancangan yang benar akan meningkatkan output digitalisasi. Poin yang kelima, digitalisasi perekonomian membawa implikasi risiko. Poin keenam, besarnya potensi market failure di sistem pembayaran menegaskan kedudukan bank sentral. Poin yang ketujuh, tantangan Bank Indonesia di era digital untuk mencari keseimbangan dan mengoptimalkan inovasi digital. Poin yang ke-8, digitalisasi bergerak selaras menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Poin yang ke-9, Bank Indonesia merumuskan BSPI 2025 untuk memandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Dan yang poin terakhir, yang ke-10, yaitu visi BSPI 2025 diwujudkan dengan 5 inisiatif. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan visi dari Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang tercantum di dalam blueprint tersebut. Terdapat 5 visi diantaranya. Yang pertama yaitu visinya mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Visi yang kedua yaitu mendukung digitalisasi perbankan. Visi yang ketiga yaitu menjamin interlink antar vintage dengan perbankan. Visi yang keempat yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat. Dan divisi yang kelima yaitu menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. Kemudian akan dipaparkan roadmap dalam isi blueprint tersebut. Jadi, salah satu inisiatif BSPI 2025 pada infrastruktur pasar keuangan, yaitu yang mengarah pada pembentukan konfigurasi yang selaras dengan tujuan pendalaman pasar keuangan dan pengadopsian best practice internasional. Kemudian poinnya yaitu pertama dicapai dengan modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan. Poin yang kedua yaitu mampu beroperasi sesuai standar best practice dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Dan yang poin yang ketiga, key deliverables yaitu mencakup modernisasi dari BI RGTS, BI SSSS termasuk fungsi CSD dan BI ETP serta penguatan regulasi CCP dan TR dalam pengembangannya.
Kemudian ini terdapat gambar dari roadmap dan timetable blueprint SPI 2025. Di sini untuk deliverables utama pada infrastruktur pasar keuangan, di tahun 2019 ini sudah didesain konseptual dari BI RTGS, yang kemudian di tahun 2020 ini berkoneksi dengan KPEI, BI SSSS, yang kemudian live di LSM BI RTGS existing. Kemudian di tahun 2021 hingga 2025, BI RTGS ini sudah live di tahun 2023. Kemudian di tahun 2019 yaitu untuk desain konseptual BI ETP sudah didesain konseptualnya, yang kemudian di tahun 2020 desain konseptual BI SSSS. Kemudian ada pengembangan market operator di tahun 2019, kemudian ada pengaturan CCP di tahun 2020, yang kemudian di tahun 2021 hingga 2025 yaitu BI ETP-nya ini live di tahun 2022 dan BI SSSS nanti ini di tahun 2024. Pada inisiatif di infrastruktur pasar keuangan, terdapat agenda over-the-counter OTC derivative market reforms. Di bawah ini terdapat tabel yang berisi komitmen OTC derivative market reforms. Nah, di mana di sini terdapat 3 target dan dari targetnya itu terdapat komitmennya. Target yang pertama yaitu seluruh transaksi OTC derivatif standar memiliki 2 komitmen, yaitu yang pertama wajib ditransaksikan melalui bursa atau Electronic Trading Platforms (ETP). Yang kedua yaitu wajib dikliringkan melalui Central Counterparties (CCP). Kemudian target yang kedua yaitu seluruh transaksi OTC derivatif memiliki komitmen yaitu wajib dilaporkan ke Trade Repository. Kemudian target yang ketiga yaitu kontrak yang tidak dikliringkan melalui CCP memiliki komitmen yang pertama yaitu dikenakan beban modal yang lebih tinggi dan kemudian dikenakan biaya margin yang lebih tinggi. Selanjutnya masih dalam pembahasan agenda over-the-counter derivative market reforms. Di sini ada 6 poin yang membahas agenda OTC derivatif. Nah, diantaranya ini yang pertama yaitu pihak-pihak yang diatur dalam PBI, yaitu ada perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing atau PPU, kemudian ada systematic internalizers, kemudian ada penyedia ETP dan penyelenggara bursa. Poin yang kedua yaitu Bank Indonesia menata instrumen pasar uang dan pasar valuta asing yang terstandar dan mendorong transaksi untuk dilakukan di bursa ETP. Kemudian, poin yang ketiga yaitu Bank Indonesia menerbitkan regulasi yang mengatur kelembagaan CCP untuk mendorong pembentukan CCP OTC derivatif di pasar uang dan pasar valuta asing yang memenuhi PFMI. Kemudian di poin yang keempat yaitu Bank Indonesia mengkaji pengembangan TR. Di antaranya yang pertama yaitu adanya mengeksplorasi prakondisi yang diperlukan dalam pembentukannya terkait standarisasi data, yang kedua adanya konsistensi kualitas data, dan yang ketiga adanya ketersediaan transaksi. Kemudian poin yang kelima dari agenda yaitu TR berperan penting untuk meningkatkan transparansi transaksi di pasar keuangan dan dapat memperkuat SSK serta mengurangi penyalahgunaan data pasar atau yang disebut dengan market abuse. Kemudian poin yang keenam yaitu TR akan mensentralisasi data transaksi keuangan, terutama transaksi OTC derivatif akan terjadi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait konfigurasi infrastruktur pasar keuangan Indonesia. Nah, di samping kiri ini terdapat diagram dari konfigurasi infrastruktur pasar keuangan Indonesia. Nah, kemudian akan dipaparkan diagram tersebut. Jadi, BI RGTS, BI SSSS, dan BI ETP itu dimodernisasi dengan merujuk pada aspek fungsionalitas, kepesertaan, teknologi, manajemen informasi, message format, manajemen risiko, interkoneksi, surrounding environment, dan skema harga. Kemudian kita akan membahas satu-satu. Di sini kita akan membahas BI RGTS, di mana BI RGTS ini dikembangkan dengan kebutuhan instrumen dan infrastruktur retail dan pasar keuangan lainnya. Yang kedua yaitu sebagai transaksi yang terinterkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan domestik maupun cross-border.
Yang ketiga yaitu sebagai fitur multi-currency, BI RGTS ini dioptimalkan untuk mengakomodasi settlement transaksi, valuta, dan memitigasi risiko prinsipal layanan multi-currency BI RGTS dengan dilengkapi PVP. Kemudian untuk BI SSSS. Nah, di sini yang pertama yaitu modernisasinya difokuskan pada penambahan model settlement delivery versus payment model 2 atau DVP 2, dan yang kedua yaitu mitigasi risiko kegagalan settlement efisiensi pasar. Nah, kemudian untuk BI ITP, di sini dia diperkuat untuk memfasilitasi transaksi OM dalam mendominasi rupiah dan valuta asing serta lelang SBN di pasar perdana. Yang kedua yaitu sebagai infrastruktur terbuka yang menjamin interkoneksi domestik dan internasional. Baik, kita sudah memasuki di bagian terakhir yaitu pada kesimpulan. Dalam review blueprint BSPI 2025 ini didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu satu hal yang membedakan revolusi digital yang kini tengah berlangsung dibandingkan dengan era sebelumnya adalah lebih besarnya peluang inklusi keuangan yang diusung oleh berbagai inovasi digital yang ada. Yang kedua, yaitu tujuan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu dengan kelima visinya sebagai solusi Indonesia dalam menatap masa depan ke arah transformasi digital yang terukur dan terarah untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, sekian saya ucapkan. Terima kasih untuk penyampaian pemaparan dari review Blueprint BSPI 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.